Kisahku menjadi seorang guru berawal di sekolah ini. Tempat di mana aku sering menemukan siswa-siswiku yang aku coba inspirasi, akhirnya mereka memberiku inspirasi. Hari ini aku memimpin mereka, tapi kelak merekalah yang akan memimpin dunia. Menjadi seorang guru berarti menjadi seorang siswa juga, yang berani mengajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dengan belajar, kamu akan mengajar. Dengan mengajar, kamu akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yuli Sartika, guru di SMP Negeri 167 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan membuat video uji kinerja praktik pembelajaran dengan model problem based learning dalam materi pembelajaran zat aditif pada makanan, mata pelajaran IPA di kelas 8C. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8C. Seperti biasa ya, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPA. Oke, sebelum mulai, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Nak? Happy hari ini? Senyumnya mana kalau happy? Yang tidak hadir siapa? Iya, masuk semua kan? Saya akan mengulas kembali materi yang sebelumnya. Bisa kamu lihat judulnya apa? Zat aditif pada makanan. Masih ingat pada saat di bab pencernaan kalian belajar mengenai makanan seperti apa yang harusnya kita konsumsi? Makanan seperti apa? Mengandung karbohidrat, bergizi seimbang. Terus apa lagi? Mengandung protein. Apa lagi? Mengandung lemak. Terus mineral. Apa lagi? Vitamin. Kalau kemarin contohnya mengandung vitamin apa? Takoyaki. Jadi di takoyaki ada vitamin. Itu versinya 8C. Perhatikan gambar di depan. Adakah salah satu makanan atau minuman yang pernah kalian beli, gambarnya ada di depan? Ada? Ada? Apa yang pernah kalian beli? Nasi kuning. Apa lagi? Apa lagi? Mie goreng. Bagaimana tampilan makanan yang kamu pilih untuk kamu makan atau kamu minum? Menarik. Oke, apanya menarik? Warnanya, apalagi? Bentuknya, apalagi? Teksturnya. Kenapa makanan bisa enak, bisa menarik warnanya, bisa terasa manis, bisa sebegitu menariknya untuk kalian? Karena ada zat aditif. Berarti Akila udah tahu zat aditif itu apa? Zat aditif itu adalah zat tambahan. Zat tambahan yang ditambahin ke makanan. Ke dalam makanan. Oke. Jawaban Akila udah bagus, tepuk tangan buat Akila.
Jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah zat aditif pada makanan. Kita akan bahas zat aditif apa saja dan kemudian bahayanya. Karena ada beberapa zat aditif yang kalau dikonsumsi secara berlebihan itu akan menimbulkan bahaya terhadap kesehatan tubuh. Oke, kita bahas ya. Quotes of the day hari ini adalah your diet is a bank account, good food choices are your good investment. Jadi investasi terbaik adalah makanan yang sehat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kamu bisa lihat kita pertama akan identifikasi berbagai zat aditif baik yang alami maupun yang buatan. Yang kedua, kita akan menyelidiki dampak bahaya dari penyalahgunaan zat aditif, menentukan kelebihan dan kekurangan dari zat aditif alami dan buatan, serta yang terakhir, kamu akan buat poster dalam bentuk digital melalui sebuah aplikasi. Berikutnya, ini kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kamu akan diskusi kelompok, menyelesaikan LKPD, melakukan penyelidikan, kemudian presentasi, dan pembuatan poster digital. Untuk penilaiannya ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Ini manfaatnya, jadi saya harap setelah belajar ini, kalian dan saya juga bisa lebih bijak untuk memilih makanan yang sehat, yang tidak mengandung zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan. Sebenarnya semua makanan itu, kalau makannya diawali dengan bismillah, yakinlah itu akan sehat buat tubuh. Tapi kalau kamu berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan pasti ada nggak baiknya. Silakan disiapkan handphonenya nak, ada kuesioner yang ibu minta nanti kamu harus isi. Coba dicek di grup, ada link kuesioner tentang motivasi belajar. Sudah nak? Sudah selesai? Biasa sebelum kita mulai ke pembelajaran, kalian mengerjakan pretest. Tapi pretestnya saya buat sebuah games. Ini dari aplikasi Nearpod. Untuk linknya sudah saya share di grup. Silakan kamu join. Nanti akan terlihat di sini. Ya. Selamat mengerjakan. Peringkat pertama diraih oleh Aditya, tepuk tangan saja. Oke, untuk peringkat kedua diraih oleh Nabil. Tiga itu ada virus, tepuk tangan ke virus. Saya akan menayangkan sebuah berita atau kasus yang terjadi di kalangan pelajar. Jadi ada berita mengenai kasus seorang pelajar mengidap kanker perut akibat makan mie instan setiap malam. Jadi ini kisah seorang pelajar yang lagi berjuang untuk masuk perguruan tinggi, tapi setiap malam dia mengkonsumsi mie instan. Dan ternyata setelah sekian lama dia mengkonsumsi mie instan rutin setiap malam, dia justru malah mengidap kanker perut. Apakah mie itu memang seberbahaya itu? Apakah memang mie itu mengandung zat aditif yang berbahaya sehingga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan dan lain-lain? Nanti diskusikan dengan teman kamu, identifikasi masalahnya, cari solusinya. Saya minta untuk kalian bawa, coba diangkat dulu bungkus makanannya. Bawa nak? Ya, oke, good. Bawa ya, sudah bawa ya bungkus makanannya ya. Silakan untuk duduk berkelompok sekarang dengan kelompok kalian yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, baik, sudah ya nak ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kemudian nanti Ibu jelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan LKPD-nya. LKPD yang sudah saya bagikan itu nanti akan ada sebuah artikel di dalamnya.
artikel itu kamu identifikasi masalah apa yang muncul di dalam artikel. Kalau identifikasi masalah, ingat bagaimana caranya? Menggunakan good 5W1 ya. Setelah itu kamu akan cari solusinya. Bungkus makanan yang kamu bawa itu kamu identifikasi komposisinya apa saja. Kamu analisis mana yang zat aditif buatan, mana yang alami. Kalau sudah, bedakan mana zat aditif buatan yang memang tidak baik dikonsumsi dan boleh dikonsumsi. Serta seperti apa dampaknya kalau mengkonsumsi zat aditif buatan tersebut. Kamu analisis. Sampai sini bisa dipahami? Kamu diskusi dengan teman kamu, bagi-bagi tugas. Setelah selesai, kamu presentasi per kelompok. Tentukan nanti satu orang juru bicaranya siapa. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok kamu ke kelompok lain, silahkan nanti perwakilan yang akan bertanya siapa. Kemudian, satu orang di dalam kelompok tugasnya adalah menyelesaikan Canva untuk mengerjakan poster digital. Paham? Nanti diupload ke link Google Drive yang akan saya sediakan di grup. Saya akan tampilkan poster kalian supaya teman kalian bisa tahu bentuk posternya seperti apa. Oke? Nah, setelah itu presentasi, tampilkan poster, baru nanti kita akan simpulkan seperti apa pembelajaran kita hari ini. Sampai sini bisa dipahami, Nabil? Yang lain bisa dipahami? Selamat mengerjakan, bagi-bagi tugas. Yang jadi pemimpin kelompok satu orang, dia yang mengatur. Oke? Oke, selamat mengerjakan dan semoga lancar ya mengerjakannya. Oke, baik. Ini udah dibagi-bagi belum tugasnya? Dibagi-bagi ya, oke. Semua kerja ya, nggak ada yang ngerjain sendiri ya. Yo, silakan bagi-bagi tugas dulu sama temennya. Ayo, ngerjainnya diskusi, tapi diskusinya tentang materi. Dibagi-bagi siapa yang ngerjain Canva? Saya. Coba kelompok berapa ini? 40. Ibu lihat bawa makanan apa? Indomie Indomie kalau masih kayak gini gak enak ya? Kalau udah matang enak ya? Ini enak micin. Oke, nih perhatikan. Ini kan ada komposisinya. Nanti komposisinya ditulis dulu, baru kamu isi di tabel mana yang zat aditif buatan, mana yang zat aditif alami, ya dipisahkan ya. Terus mana yang bahaya bagi kesehatan, sama yang di mie juga. Nah di mie ada dua nih, ada kandungan pada mie-nya, ada kandungan pada bumbunya. Oke? Mana? Maksudnya? Enggak. Jadi gini, yang alami maupun yang buatan, mana yang termasuk ke dalam penguat rasa? Itu jadi satu. Jadi satu. Mana yang termasuk pemanis? Jadi mau ada alami mau buatan masukin semua di sini. Paham ya? Ya. Paham ya? Oke, nanti setelah selesai ini, pokoknya satu orang diatur, ya nanti dia mengerjakan kanvanya. Temanya terkait dengan salah satu zat aditif yang bahaya. Bahayanya apa? Dampaknya. Dan cara supaya tidak mengkonsumsi itu bagaimana? Paham ya? Oke, udah. Udah bagi-bagi tugas ya?
Herdi bagian ngerjain Canva. Kalian kelompok berapa sayang? Imaman. Vitamin B kelompoknya Akila. Kelompok 6 udah? Belum? Dibingungin nggak? Udah jelas? Oke, sudah nak? Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, good. Tinggal Canva. Kelompok 1 udah? Sudah? Canva-nya udah? Udah diupload? Oke, diupload dulu ya. Baik, kalau begitu untuk kelompok yang pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sabrina Syifa dari kelompok 3 beserta teman saya yaitu Lutfia Okta Fauzia, Fitri Fatimah, Ahmad Razan, Hilmi Wahyudi, dan Zulfahmi. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Identifikasi masalah yang kami temukan pada artikel. Apa saja kandungan pada mie instan? 219 kalori yang mengandung 14% lemak, 73% karbohidrat, dan 13% protein. 3,3 gram total lemak, 40,02 gram karbohidrat,
7,22 gram protein, 46 mg kolesterol, 378 mg sodium, vitamin A 1%, kalsium 2%, zat besi 13%. Kedua, bahan pengawet jenis apa saja yang terkandung di mie instan? Pengawet natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Mengapa mie instan dapat menimbulkan kanker perut? Karena pada pola makan mie instan yang berlebihan sehingga menimbulkan adanya kanker perut. 4. Bagaimana cara pola makan yang baik dalam mengonsumsi mie instan? 4 cara pola makan mie instan yang baik. Yang pertama, tambahkan sayuran pada saat makan mie instan. Yang kedua, tambahkan sumber protein. Yang ketiga, buat bumbu sendiri agar lebih sehat. Yang keempat, batasi konsumsinya agar tidak makan mie instan secara berlebihan. Zat aditif alami dalam mie instan: minyak nabati, garam, gula, bawang goreng, air atau mineral. Dalam roti, gula, air, tepung terigu atau garam. Apa kelebihan dan kekurangan makanan dengan pewarna alami? Kelebihannya, pewarna alami sehat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kekurangannya, pewarna alami warnanya kurang menarik, lebih lama prosesnya, dan jualnya mahal. Apa kelebihan dan kekurangan makanan dengan pewarna buatan? Kelebihannya yaitu praktis, murah, dan tahan lama. Kekurangannya menimbulkan hiperaktivitas, resiko kanker, dan menyebabkan alergi. Apa kelebihan dan kekurangan makanan dengan pemanis alami? Kelebihan, dari bahan alami dan tidak menyebabkan efek samping. Kekurangan, memiliki kalori yang besar dan dapat menyebabkan kegemukan dan diabetes. Pernyataan analisis berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Berdasarkan permasalahan pada artikel 1, jika dikaitkan dengan materi dampak bahaya dari adiktif pada mie instan, menurut kalian adakah kaitan antara kandungan zat aditif pada mie instan dengan kemungkinan munculnya kanker? Ada, yaitu tambahan pengawet dalam mie instan bisa bersifat karsinogenik jika menumpuk dalam tubuh. Mungkin meningkatkan risiko tumbuhnya kanker tumor ganas. Sebab itu, sangat tidak disarankan berlebihan mengonsumsi mie instan. 2. Buatlah solusi terbaik menurut kalian dari permasalahan artikel 1, sehingga tidak ada lagi pelajar mengalami hal yang sama dalam kejadian tersebut. Solusi terbaik yaitu kita boleh mengonsumsi mie instan jika sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Kalau kita mengonsumsi mie instan seperti itu atau dalam artikel, maka kemungkinan kita terkena kanker perut sangat besar. Poster kami itu tentang bahaya mengonsumsi pengawet berwarna buatan atau rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal yang berwarna hijau keunguan, tidak berbau dan dalam larutan akan berwarna merah. Bahayanya rodamin B menurut WHO yaitu sifat kimia kandungan logam beratnya. Rodamin B mengandung senyawa klorin atau Ci. Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya dalam reaktif. Jika tertelan, maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh. Hal inilah yang bersifat racun bagi rodamin B, termasuk bahan karsinogen penyebab kanker yang kuat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Muhammad Irfan dari kelompok 2. Saya akan bertanya tentang bagaimana cara kesadaran agar diri kita lebih sadar saat memilih makanan yang sehat tanpa pewarna atau pemanis buatan. Terima kasih. Yaitu kita harus banyak belajar tentang kandungan makanan mana yang baik dan tidak pada tubuh kita agar tubuh kita memiliki kesadaran yang tinggi akan bahayanya zat aditif buatan jika secara berlebihan dikonsumsi. Oke, sudah cukup ya. Good, tepuk tangan untuk kelompok kita. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan saya Raisat Nabi Zaidan. Saya Rijal Sardadi. Saya Aiza Jani Asifah. Saya Isyanur Hidayah. Saya Alvina Cantika. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Pertama-tama, saya akan membacakan tabel identifikasi terlebih dahulu. Makanannya yang diidentifikasi itu ada mie instan, indomie goreng, sama masako rasa ayam sama sapi. Zat aditif alami itu ada gula, garam, bawang merah bubuk, bawang putih bubuk, sama bawang merah, lada bubuk, cabai, rempah-rempah, minyak, dan kunyit. Dan berbagai masalah yang kalian temukan pada artikel. Kandungan zat apakah yang menyebabkan kanker perut? Apa saja kandungan zat pada mie instan yang berbahaya bagi kesehatan? Mengapa mengonsumsi mie instan setiap hari tidak baik bagi kesehatan? Bagaimana seharusnya sikap kita mengonsumsi mie agar tidak terdampak bagi kesehatan? Lalu jawabannya akan dibacakan oleh Ajiza. Kandungan zat yang menyebabkan kanker perut adalah bahan pengawet pada mie instan. Dan kandungan zat yang berbahaya pada mie instan adalah MSG dan juga bahan pengawet yang tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering. Mengapa mengonsumsi mie instan tidak baik? Karena ada kandungan pengawet dan MSG yang bila dikonsumsi setiap hari akan berdampak bagi kesehatan tubuh. Dan sikap kita untuk mengonsumsi mie agar tidak berdampak adalah sebaiknya tidak setiap hari agar tidak terdampak bagi tubuh. Selanjutnya pertanyaan analisis. 1. Baca sambil dilihat audiens ya. 1. Ketika natrium benzoat dikombinasikan dengan vitamin C, lalu terkena suhu yang tinggi atau cahaya, benzoat kimia penyebab kanker dapat terbentuk. Itulah mengapa pengawet dapat memicu kanker. 2. Mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan tidak makan mie sering-sering. Kanker lambung terjadi akibat mutasi drastis. Mutasi tersebut menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali, sehingga menjadi sel kanker. Hasil diskusi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Sebelum pertanyaan, saya sorot dulu ininya ya, posternya ya. Bagaimana cara membedakan makanan mengandung formalin dengan yang tidak? Ya silakan dijelasin dulu. Gimana cara membedakannya? Cara bedain formalin sama yang tidak. Nih, cara membedakan Makanan. Cara membedakan makanan yang mengandung formalin tersebut dan tidak mengandung formalin adalah teksturnya sangat kenyal, terus warnanya itu kecoklatan seperti penggunaan daging dan lebih cenderung berwarna keputihan. Ciri mie basah yang mengandung formalin adalah tidak lengket, sangat kenyal, serta tidak mudah merusak dan tahan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Silakan ditanyakan yang bertanya. Baiklah, ada yang nanya nggak? Perkenalkan, nama saya Zulkamir Aditya Putra. Saya dari kelompok 3. Menurut kalian, mana yang lebih bahaya dalam kandungan mie atau bumbunya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Jul akan saya jawab. Nah, jadi kandungan yang bahaya dalam mie itu ada dua. Sebenarnya dua-duanya itu bahaya. Nah, mie instannya bahayanya gara-gara pengawet yang cenderung lebih lama dicerna sama lambung. Nah, kalau bumbunya itu gara-gara banyak garam sama MSG. Nah, apa sih bahayanya garam itu sama MSG? Nah, bahaya garam sama MSG itu, kalau garam itu menyebabkan tekanan darah tinggi.
Nah, kalau MSG merusak sistem saraf. Itulah jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sudah ya. Berikutnya lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nabi Zaidan dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok 6. Kita kan generasi ini nih suka makan mie. Nah, kalau dibungkus mie-nya itu ada tulisan mie itu bahaya bagi pengonsumsinya. Nah, itu gimana cara kalian untuk makan mie tapi masih sehat gitu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kalau mengonsumsi mie instan secara berlebihan itu tidak baik karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, contohnya pengawet dan penguat rasa dan lain-lain. Solusi agar kita tetap sehat saat mengonsumsi mie yaitu kita bisa membuat mie sendiri yang lebih sehat dengan melihat tutorial di YouTube. Walaupun itu lebih sulit, tapi itu menyehatkan bagi kita dibanding mengonsumsi mie instan. Dan ternyata ada juga loh mie instan yang sehat seperti tidak ada pengawet dan penguat rasa dan juga warnanya dari sari pati bayam. Dengan itu kita dapat mengonsumsi mie instan tanpa khawatir dengan kesehatan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk sekalian Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena jawaban kalian sudah luar biasa semua ya Nak ya. Oke, perhatikan. Kalau kelas 8C. Untuk semua yang tadi udah kalian sampaikan itu sudah sangat baik. Bahkan sudah ada yang menjelaskan bagaimana tadi caranya pengawet itu bisa akhirnya menimbulkan yang namanya kanker. Tadi kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 sampai menjelaskan bagaimana reaksi dari bahan pengawet itu bisa bertemu dengan vitamin C, kemudian nanti dia akan memicu pertumbuhan sel bermutasi sehingga timbul yang namanya sel kanker, ya. Dan kemudian tadi juga ada yang membuat sebuah solusi bisa bikin mie sehat dari dari diri sendiri gitu. Jadi kita bisa tuh tutorial di YouTube bikin mie sendiri, nggak harus selalu beli mie instan. Kalau kamu mau sehat, kamu bisa bikin sendiri, ya. Oke. Untuk penguatan materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak. Saya mau jelaskan dulu, ya memang benar mie instan mengandung pengawet, yaitu natrium benzoat, tapi ini telah lulus uji. Jadi boleh diedarkan oleh Badan POM. Dan kalau dikonsumsi secara normal, Anda tidak mengkonsumsi yang berlebihan, pengawet ini dapat dinetralisir oleh tubuh kita. Masalahnya, kalau Anda pagi, siang, malam konsumsi mie instan, pengawetnya akan numpuk di sana. Oke, mitos yang selanjutnya adalah mie instan mengandung pewarna yang berbahaya. Dok, kan mie instan terbuat dari tepung terigu dong. Kenapa kok warnanya bisa kuning? Nah, mie instan ini mengandung pewarna Tartacin CL 19140. Jadi kalau Anda mau tahu, Anda bisa search di Google apa sih bahan yang dipakai untuk mewarnai mie instan tersebut, ya. Atau Anda bisa baca di kemasannya. Jadi jangan sembarang-sembarang, wah ini pewarna tekstil atau pewarna apa. Baca dulu kemasannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, atau seperti yang saya sebutkan tadi, mie instan ini yang beredar di pasaran sudah terdaftar di Badan POM. Kecuali tidak ada Badan POM-nya, Anda perlu waspada. Dan berbahaya kalau
Anda konsumsi terus-menerus, ya misalnya pagi Anda makan mie instan 3 bungkus, siang 3 bungkus, malam 3 bungkus. Akhirnya pewarna, pengawet, bahan-bahan tadi yang harusnya bisa dinetralisir tubuh kalau Anda mengkonsumsinya sedikit, tapi karena Anda berkonsumsi yang berlebihan, nah ini yang bahaya buat Anda. Terus ada lagi Baik ya, udah jelas ya berarti ya yang ada di video ya nak. Jadi kalau harusnya pengawetnya bisa dinetralisir dan pewarnanya, tapi kalau berlebihan tubuh jadi nggak bisa. Nah itu yang bikin penyakit. Artinya boleh dikonsumsi tapi tidak boleh berlebihan. Oke? Oke, untuk kesimpulan kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Kita udah belajar apa hari ini? Oke, zat aditif pada makanan. Ada 2 apa aja? Buatan dan alami. Kemudian tadi kalau yang kita pelajari di mie, itu kira-kira yang buatannya yang perlu kita waspadai apa tadi namanya? Natrium benzoat, kemudian ada apa lagi? Tartrazin CI 19140. Oke, kemudian kalau di bumbunya ada apa nak? Ada MSG ya. Banyak dampak dari MSG kalau berlebihan. Oke. Nah, sekarang karena sudah selesai, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Tapi sebelumnya ada 3 yang perlu kalian isi sebelum saya tutup. Yang pertama, saya mau kasih kuesioner yang sama dengan yang tadi sebelumnya. Silakan dicek HP-nya nak. Nah, kita buka lagi Nearpod-nya. Yo, silakan dicek linknya nak. Kita post test dulu. Silakan dicek. Sudah? Oke, sudah ya? Ya, sudah ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yang menduduki posisi pertama itu adalah Al-Haura. Tepuk tangan untuk Al-Haura. Yang menduduki posisi kedua itu adalah Maila. Tepuk tangan. Yang menduduki posisi ketiga Ajija. Tepuk tangan. Nah, sekarang saya sudah bagikan itu refleksi. Kamu tulisin apa yang kamu dapatkan hari ini. Kamu merasa bahagia atau tidak belajar hari ini? Silakan ditulis nama, tanggal, dan lain-lain. Yuk. Ya. Oke, baik. Sudah ya. Silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya aja langsung. Udah ya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, jangan males-malesan belajar ya. Oke, jargon dulu sebelum kita tutup. 167, satukan tekad, tanamkan semangat. Oke, 167. Terima kasih Ibu ucapkan sebelum kita tutup, berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.